Semua dipersilakan duduk. Shalom saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Pada minggu ini kita meneruskan siri khotbah yang diambil dari surat Efesus, dan minggu ini adalah minggu yang ke-6. Dan tajuk firman Tuhan yang saya sampaikan, kekuatan ilahi. Kekuatan ilahi atau kekuatan Tuhan. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita setiap hari kita mengalami pergumulan. Kita mengalami apa itu masalah. Dan kadangkala kita berada di titik paling bawah dari kehidupan kita. Ketika kita mengalami beban yang berat dalam hidup kita, sehingga kita kehilangan semangat untuk bangkit. Bahkan dalam keadaan seperti ini, berada di titik terendah dalam kehidupan kita, ada orang yang mengambil keputusan untuk membunuh diri. Kenapa? Karena tidak tahan lagi. Tetapi hari ini kita akan belajar tentang kekuatan ilahi, kekuatan Tuhan yang diberikan kepada kita, sehingga dengan kekuatan itu kita dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapi apapun jenis pergumulan, cabaran hidup yang kita alami dalam hidup kita. Jadi Paulus berdoa kepada jemaat di Efesus dalam kerinduan yang paling dalam. Dia mendoakan agar setiap anggota jemaat di Efesus, mereka itu mengalami kekuatan ilahi, mengalami kekuatan Tuhan dalam hidup mereka. Karena memang anggota jemaat di Efesus ini, mereka juga mengalami apa itu masalah. Mereka juga mengalami apa itu tentangan iman. Karena ada orang golongan kaya khususnya yang menindas para pekerja orang Kristen. Dan di tempat di mana mereka berada di Efesus, itu tempat atau pusat penyembahan berhala. Jadi mereka mengalami pergumulan iman, karena dari kerajaan Roma menuntut untuk menyembah maharaja, tetapi mereka hanya menyembah satu raja sahaja, yaitu Yesus. Dan dalam kalangan anggota orang pagan, mereka juga selalu disingkirkan, didiskriminasi dan sebagainya. Jadi inilah pergumulan yang mereka alami dalam kehidupan mereka pada waktu itu. Tetapi Paulus berdoa supaya kekuatan ilahi diberikan kepada mereka untuk memampukan mereka menghadapi cabaran dalam hidup mereka. Saya pikir keadaan mereka dan keadaan kita sama juga. Kalau mereka menderita, kita juga menderita. Kalau mereka mengalami persoalan hidup, kita juga mengalami persoalan hidup. Tetapi persoalannya, bagaimana kita boleh mempelajari, bagaimana kita dapat dikuatkan oleh Roh Kudus, dikuatkan oleh Kristus, dan dikuatkan oleh Allah Bapa. Ada 3 perkara yang kita akan pelajari. Yang pertama, dikuatkan oleh Roh Kudus. Dalam ayat yang ke-16, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Dengar sekali lagi, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya, Roh Kudusnya di dalam batinmu. Jadi Rasul Paulus berdoa agar jemaat di Efesus, mereka ini dikuatkan dan diteguhkan melalui Roh Kudus dalam batin mereka. Batin mereka bercakap tentang hati mereka ataupun kehidupan mereka. Paulus memahami bahwa dalam menghadapi cabaran iman, menghadapi pergumulan hidup, jemaat Efesus itu mereka memerlukan kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan mereka sendiri. Dan Roh Kudus itu adalah sumber kekuatan ilahi yang mampu menopang, yang mampu menolong jemaat Efesus. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dalam Tritunggal. Jadi kita menyembah Allah Tritunggal, maksudnya kita menyembah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam satu kesatuan kealahan itu.
Orang Kristen tidak menyembah 3 Tuhan, tapi orang Kristen tetap menyembah 1 Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Roh Kudus pribadi yang ketiga. Dan ketika kita menyerahkan hidup kita, percaya kepada Yesus, Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Bapa masuk dalam hidup kita. Bukan berarti kalau kita percaya Yesus kita perlu terima Roh Kudus, kita perlu terima Bapa. Tidak, satu kali ketiga pribadi ini dalam satu kesatuan Allah Tritunggal itu sudah ada dalam hidup kita. Jadi Roh Kudus itu ada dalam batin kita. Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Dia memberikan kita kekuatan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia juga memberi kita kekuatan untuk mengatasi pencobaan dan godaan dalam hidup kita. Roh Kudus juga membantu kita supaya kita ini boleh mengatasi persoalan hidup kita, mengatasi pergumulan dalam hidup kita. Roh Kudus itu Yesus sebutkan sebagai roh penolong. Roh kebenaran dan roh penolong. Dia adalah penolong bagi kita dalam kehidupan kita pada waktu kita mengalami perjuangan hidup kita, mengalami pergumulan, mengalami cabaran, bahkan tentangan iman dalam hidup kita. Saudara-saudari yang sekasih dalam Tuhan Yesus, seringkali kita merasa lemah, kita tidak berdaya pada saat kita mengalami pergumulan hidup. Ada waktunya kita berada di atas, ada waktunya kita berada di bawah. Ada waktunya kita bersemangat dalam hidup kita, ada waktunya kita kehilangan semangat. Apalagi apabila kita ini mengalami beban yang berat dalam kehidupan kita. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ada orang yang berada pada tahap atau yang paling rendah di dalam hidupnya. Persoalan hidup, pergumulan hidup, tantangan hidup terlalu berat. Tetapi saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pada saat-saat kita berada dalam keadaan yang sedemikian, kita harus ingat bahwa kita ini tidak berjalan sendirian. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang Tuhan berikan itu dalam hidup kita, dalam batin kita. Dan Roh Kudus itu adalah kekuatan yang Roh Kudus itu memberi kita kekuatan untuk menghadapi pergumulan dalam hidup kita. Roh Kudus membantu kita. Persoalannya, adakah kita ini sudah menerima kekuatan daripada Roh Kudus itu ketika kita berada dalam masalah, atau kita lebih suka bergantung kepada kekuatan kita sendiri? Dalam Amsal pasal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, daripada kita bersandar kepada pengertian dan kekuatan kita yang terbatas itu, firman Tuhan mendorong kita supaya percaya kepada Tuhan, percaya kepada Roh Kudus. Bukan dengan separuh hati, tetapi dikatakan segenap hati. Seluruh kepercayaan kita berikan kepada Tuhan, berikan kepada Roh Kudus, supaya kita ini tidak bersandar kepada kekuatan kita, kebijaksanaan kita, tapi bersandar kepada Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan dalam suatu perjalanan pulang ke rumah, dia melalui satu lorong gelap, lorong yang sempit. Tiba-tiba Roh Kudus Tuhan berkata dalam hatinya, sebut perkara ini, Tuhan mengasihimu. Dan pada mulanya dia memang enggan untuk menyebutnya karena dia terlihat tidak ada orang. Kenapa mau katakan Tuhan mengasihimu? Siapa yang mau dengar? Tetapi semakin lama bisikan Roh Kudus itu semakin kuat, dan akhirnya dia taat kepada perintah Roh Kudus. Dia menoleh kiri kanan, kemudian dia katakan, Tuhan mengasihimu. Lalu dia cepat-cepat lari karena dia malu. Ya, seperti orang gila kan, cakap sesuatu tetapi tiada pendengarnya. Dan suatu masa dia berkhotbah, dia menceritakan pengalaman
bersama dengan Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus mendorong dia untuk mengucapkan Tuhan mengasihimu. Dan pada akhirnya dia mentaati itu. Nah, selepas kebaktian ada seorang datang kepada dia. Orang ini menceritakan pengalamannya. Pada masa lalu katanya, saya ini mengalami beban hidup yang terlalu berat. Sehingga saya sudah mencapai tahap putus asa dalam hidup saya. Dan apa yang saya mau lakukan? Saya mau bunuh diri. Ketika saya berdiri di atas bangunan, tinggal melangkah kaki untuk terjun, tiba-tiba dia dengar, Tuhan mengasihimu. Sehingga perkataan itu terus berdesup masuk dalam hatinya. Dan dia merasakan bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh mengasihi dia. Dan akhirnya dia tidak jadi bunuh diri. Dan itu membuatkan dia bertobat kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, itulah maksudnya ya. Waktu itu hamba Tuhan ini tidak tahu kenapa mau sebut ini perkataan ini, Tuhan mengasihimu. Rupa-rupanya tanpa dia sadar di atas bangunan itu ada orang mau bunuh diri. Dan apabila dia mengatakan Tuhan mengasihimu, itu menyelamatkan jiwa. Orang yang cuma membunuh diri pada saat dia sudah berputus asa. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Roh Kudus mampu, Roh Kudus dapat membantu kita pada saat kita sudah berada pada titik terendah dalam hidup kita. Kita rasa beban terlalu berat, tapi jangan sampai pada tahap mau bunuh diri. Ada di sini sampai pada tahap itu mau bunuh diri, diam-diam saja ya. Itu kamu dengan Tuhan. Tetapi ketika kamu berada pada tahap itu, ingatlah Roh Kudus Tuhan, Roh penolong dapat memampukan kita untuk bangkit sekali lagi, untuk dikuatkan sekali lagi. Daripada berputus asa, dia bangkitkan kita semua. Seperti pengalaman orang yang coba bunuh diri ini. Hanya dengan perkataan yang dibisikkan oleh Roh Kudus, Tuhan mengasihimu. Dia kemudian merasakan bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh mengasihi dia dan dia dipulihkan. Jadi hari ini saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita belajar bergantung kepada Roh Kudus. Tidak bergantung kepada pemikiran kita ataupun kekuatan kita. Karena kita ini terbatas. Ada perkara-perkara yang kita boleh selesaikan dengan kebijaksanaan, dengan kekuatan, dengan upaya kita. Tetapi ada perkara-perkara tertentu yang kita tidak mampu untuk menyelesaikannya. Karena kita ini manusia yang terbatas. Hanya Roh Kudus yang tidak terbatas. Jadi kita bergantunglah kepada Roh Kudus dalam hidup kita. Sehingga Roh Kudus itu akan memberikan kita kekuatan apabila kita minta dalam doa kita. Kekuatan daripada Roh Kudus. Dia akan membimbing kita langkah demi langkah. Bagaimana kita boleh keluar. Dan pada akhirnya mengatasi pergumulan berat yang kita alami dalam hidup kita. Jadi yang pertama, kekuatan Roh Kudus. Bergantunglah kepada Roh Kudus, bukan bergantung pada kekuatan sendiri. Kedua, dikuatkan oleh kasih Kristus. Dalam ayat 17 hingga 19e, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dan dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu. Jadi saudara-saudari, dalam doa Paulus selanjutnya dia berdoa agar jemaat di Efesus mereka ini boleh berakar dan berdasar dalam kasih, serta mereka boleh memahami kasih Yesus yang digambarkan di situ begitu lebar, begitu panjang, begitu tinggi dan dalam. Supaya dengan kasih Kristus itu yang menjadi dasar iman jemaat Efesus itu, ketika mereka dalam pencobaan, pergumulan hidup, tentangan iman, kasih Yesus itu menyadarkan mereka bahwa kasih Tuhan itu menyertai mereka dalam apa keadaan pun yang mereka alami dalam hidup mereka. Jadi ini bukan hanya mau difahami melalui pikiran kasih Kristus itu, tetapi dialami
dalam kehidupan secara pribadi. Kehidupan yang penuh tantangan. Apabila kita mengalami kasih Yesus, kita akan mengetahui betapa ada pertolongan Yesus pada waktu kita dalam pergumulan. Jadi kasih Kristus itu adalah kasih yang melampaui segala pengertian. Begitu lebar, panjang, begitu tinggi dan dalam. Sehingga kasih Yesus itu dia rela berkorban. Dia rela memberikan dirinya mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita yang berdosa ini. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, secara logik manusia, pemikiran manusia, kira-kira pada waktu itu di salib itu siapa yang sepatutnya disalibkan? Kita atau Yesus? Kita yang berdosa atau Yesus yang suci itu? Siapa yang perlu disalibkan? Siapa yang harus disalibkan? Siapa? Oh, tidak kedengaran. Malu-malu kah? Atau tidak tahu kah? Atau. Nah, sekali lagi ya. Di atas kayu salib itu, siapa yang harus disalibkan? Kita atau Yesus? Baru kedengaran. Kita yang disalibkan. Kenapa? Karena kita yang berdosa. Yesus tidak berdosa, tetapi kasihnya yang begitu lebar, begitu panjang, begitu tinggi, begitu dalam, dia menggantikan tempat kita di atas kayu salib. Dia mati untuk tanggung dosa kita. Dia mati untuk menebus kita daripada segala dosa kita. Jadi kasih Yesus begitu dalam. Kasih Kristus memberi kita motivasi dan jaminan pada saat kita mengalami cabaran hidup, kita sebenarnya tidak ditinggalkan. Kenapa? Karena ada Kristus, ada Yesus. Dan Yesus ini sungguh-sungguh mengasihi kita dengan kasih yang di luar daripada melampaui pemikiran kita. Lebar, panjang, tinggi, dan dalam. Itu terlalu luas. Melampaui akal pemikiran kita. Tetapi kasih Yesus itulah yang memberi kita motivasi, yang memberi kita dorongan, yang memberikan kita pengharapan. Seberat apapun pergumulan yang kamu alami, sampai pada titik terendah dalam hidupmu dan kamu mau membunuh diri, ingat, ada seorang pribadi yang mengasihi kamu. Itu Yesus Kristus sendiri. Bahkan kita diyakinkan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Dalam Roma pasal 8 ayat 38 hingga 39 saya bacakan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut, kematian maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, dengar baik-baik, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada. Disebutkan maut, kematian. Kematian ini pun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ada seorang misioneri bersama dengan 2 orang anaknya. Mereka berada di luar kampung, perkampungan. Kampung ini kampung yang tidak mengenal Tuhan. Pada malam itu mereka bermalam di padang gurun, di padang pasir itu, di luar perkampungan. Pada waktu mereka tertidur nyenyak, orang-orang kampung keluar, lalu mereka membakar kereta itu. Dan ketika bapak dan 2 orang anak ini menyelamatkan diri, mereka tidak benarkan pintu kereta itu terbuka. Sehingga pada akhirnya mereka mati dalam kebakaran itu. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita pikirkan orang ini tinggalkan negaranya, pergi ke tempat yang asing bagi mereka untuk memberitakan Injil.
Apa yang mereka dapat? Mereka mati dalam kebakaran. Persoalannya, adakah kematian mereka ini sia-sia? Kalau dalam pemikiran manusia, memang kita anggap itu sia-sia. Sudah tinggalkan negaranya yang maju, yang damai, negara yang cukup selesa, pergi suatu tempat yang terpencil, lalu mati karena memberitakan Injil. Saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam ayat 38 dan 39 dikatakan, baik maut, kematian tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mereka memang mati karena mereka memberitakan Injil, tetapi dalam kematian mereka mendapat yang lebih baik lagi, kehidupan kekal. Karena apabila mereka mati, kasih mereka, kesetiaan mereka dalam memberitakan Injil itu, kematian sekalipun tidak dapat memisahkan mereka daripada kasih Kristus. Dan Yesus sendiri mengatakan, marilah kepadaku semua yang berbeban berat, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, pada waktu kita berbeban berat, pada waktu kita tidak mampu lagi, tidak kuat lagi, tidak cukup kuat untuk menghadapi cobaan dalam hidup kita, ingatlah ada seorang pribadi yang mengasihi kita pada waktu kita berada di atas kehidupan kita ataupun paling bawah, paling rendah kehidupan kita. Tuhan Yesus mengasihi kita karena memang kita tidak dapat dipisahkan daripada kasih Kristus. Bahkan apabila kita datang kepada yang memohon kekuatan kepada Yesus, Dia mengatakan, orang yang berbeban berat, letih lesu, aku akan memberi kelegaan. Apabila kita datang kepada Tuhan memohon Tuhan Yesus, pertolongan Tuhan Yesus dalam kasih-Nya, Dia akan menolong kita mengatasi cabaran yang kita alami dalam hidup kita. Jadi marilah kita renungkan kasih Kristus itu setiap hari. Kita baca dan renungkan firman Tuhan tentang kasih setia Yesus. Kita izinkan kasih Yesus itu meresap di dalam hati kita. Sehingga kita selalu diperingatkan pada waktu kita berada paling rendah dalam kehidupan rohani kita karena beban, pergumulan, cabaran, tantangan iman kita, kita diperingatkan Yesus yang mengasihi kita. Yesus akan menolong kita menghadapi semua pergumulan hidup kita. Sehingga pada akhirnya kita akan melihat ada jalan keluar yang Tuhan Yesus sediakan. Dan yang ketiga, bagaimana kita dikuatkan? Kita dikuatkan oleh kepenuhan Allah. Dalam ayat 19b hingga 21 dikatakan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Jadi Paulus mengakhiri doanya dengan memohon agar jemaat di Efesus, mereka ini dipenuhi dengan segala kepenuhan Allah. Ini adalah puncak permohonan doa Paulus supaya jemaat tidak hanya menerima sebahagian daripada berkat-berkat rohani yang disediakan dalam Roh Kudus, dalam anaknya, tetapi juga dipenuhi sepenuhnya dengan kehadiran dan kuasa Allah dalam hidup mereka. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kepenuhan Allah itu memberi kita tujuan dan kekuatan baru di dalam kehidupan kita. Ketika kita dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah, kita akan mengalami kesadaran bahwa Allah itu akan memampukan kita menghadapi semua cabaran dalam hidup kita. Apabila kita sadar kepenuhan Allah itu ada dalam hidup kita, itu akan memberikan kita kekuatan untuk bertahan. Dan bukan itu saja, kita diberikan sukacita, kita diberikan pengharapan, kita diberikan damai sejahtera yang melampaui
situasi di mana kita berada pada waktu kita dalam pergumulan yang berat itu. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kepenuhan Allah akan memberikan kita kekuatan, keberanian, keyakinan bahwa Tuhan itu ada dan sedang membantu kita. Pernah Anda mengalami keadaan seperti ini ketika dalam ibadah kita menyanyikan pujian penyembahan, kita menyembah Tuhan, lirik firman Tuhan itu betul-betul kena dalam hati kita. Lalu tanpa kita sadar ada air mata mengalir. Pernah mengalami keadaan seperti itu? Mungkin Anda yang mengalirkan air mata mungkin ada beberapa sebab. Tetapi sebab diantaranya mungkin Anda rasa Anda sudah berada pada titik terendah dalam hidupmu. Bebanmu terlalu berat. Tapi ketika berada dalam hadirat Tuhan, lirik firman Tuhan, lirik lagu yang dinyanyikan itu, seperti Anda merasakan sentuhan Tuhan secara khusus di dalam hidupmu. Sehingga air matamu mengalir karena Anda sadar Tuhan hadir dalam hidupmu. Dalam keadaan seperti itu, seperti segala beban, segala persoalan itu terlepas dalam diri kita. Itu saat dimana Tuhan memenuhi kita. Itu saat dimana hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Kita rasakan itu. Jadi saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan itu bekerja untuk mendatangkan kebaikan kita. Dalam Roma pasal 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Siapa di sini yang mengasihi Tuhan? Angkat tangan. Ada yang begini kah? Iya, semua orang mengasihi Tuhan. Dan dengar baik-baik, orang yang mengasihi Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Firman Tuhan ini mengatakan kalau kita mengasihi Dia, kalau kita ini mengasihi Tuhan, Allah itu bekerja dalam segala sesuatu. Bekerja pada saat kita mengalami penderitaan, mengalami pergumulan, mengalami sakit penyakit, mengalami kekurangan, mengalami penolakan, mengalami 1001 macam persoalan, cabaran dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kita percaya pada saat kita percaya kepada Tuhan, pada saat kita mengasihi, sungguh-sungguh mengasihi Dia, dalam pergumulan yang kita hadapi pada hari ini, Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang melakukan sesuatu sehingga kita sekali lagi dikuatkan, diteguhkan apabila kita mengalami kepenuhan Allah, mengalami kehadiran dan kuasa Allah di dalam hidup kita. Jadi pada hari ini mari kita berdoa agar kita ini selalu dipenuhi kepenuhan Allah. Jangan puas dengan kehidupan rohani yang setengah-setengah. Tetapi kita merindukan kepenuhan Tuhan itu setiap saat dalam hidup kita. Bukan hanya sekali ketika kita datang ke gereja. Tidak cukup. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita merindukan hadirat Tuhan itu memenuhi kita. Karena pergumulan yang kita hadapi itu bukan datang pada hari Minggu sahaja. Pergumulan itu datang hari demi hari. Lepas satu masalah ada masalah yang baru. Ada pergumulan yang baru. Itu silih berganti. Jadi kita rindu supaya kita ini dipenuhi oleh Tuhan. Supaya mulia hadiratnya kita dikuatkan, kita disegarkan untuk menghadapi cabaran dalam hidup kita. Jadi carilah Tuhan itu dalam doa kita. Carilah Tuhan itu dalam firman-Nya. Carilah Tuhan itu
dalam ibadah kita. Sehingga apabila kita merasakan kepenuhan Tuhan dalam hidup kita, hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, itu akan menolong kita, memberi kita kuasa, memberi kita kemampuan, memberi kepada kita ketabahan untuk menghadapi apapun pergumulan hidup yang kita sedang alami pada saat ini. Jadi saudara dan saudari yang sekasih dalam Tuhan Yesus, kekuatan ilahi yang diberikan kepada kita melalui Roh Kudus, kasih Allah dan kepenuhan Allah. Ini bercakap tentang Allah Tritunggal. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Apabila kita memohon pertolongan dari Allah Tritunggal, saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, saya pikir tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Bahkan perkara yang mustahil sekalipun, kalau Allah Tritunggal bersama-sama dengan kita, siapakah yang dapat melawan kita? Saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita terima dan hidup dalam kekuatan setiap hari. Bukan kekuatan kita, tapi kekuatan ilahi daripada Roh Kudus, Bapa dan Yesus Kristus sendiri. Sehingga kita dimampukan menghadapi cabaran dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kami memang selalu berada dalam masalah. Bahkan masalah yang kami hadapi itu cukup menekan kami. Sehingga ada waktunya kami berada pada titik rendah dalam kehidupan rohani kami. Sehingga kami mulai mengkritik Tuhan, menyalahkan Tuhan. Bahkan mulai kehilangan pengharapan dalam hidup kami. Sehingga kami terfikir untuk menamatkan hidup kami. Tapi hari ini kami belajar bahwa kami dapat menghadapi semua cabaran, semua pergumulan, semua beban dalam hidup kami. Apabila kami bersandar kepada Allah Tritunggal. Karena melalui Roh Kudus, melalui Yesus dan melalui Bapa, kami akan diberi kemampuan untuk menghadapi apapun jenis masalah yang menekan hidup kami pada hari ini. Sehingga kami diberi kemenangan lepas kemenangan menghadapi cabaran dalam hidup kami dengan tetap beriman dan percaya kepada Tuhan sampai pada akhir hidup kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.